mari kita bahas sedikit soal pertemanan saat skripsi. Jadi ini tuh lumayan banyak dapat like, teman gak suka kalau kita maju duluan, jadi gak enak. Dan kalau kalian scroll juga, ada juga yang komen kalau bener gak sih kalau misalnya kita tuh bisa ngelihat yang mana teman, yang mana bukan saat skripsi. Ini pertanyaannya lumayan menarik menurut aku untuk kita bahas di sini. Jadi teman-teman, ngomongin soal pertemanan saat skripsi, aku tuh ngelihat temen aku ya, dan aku juga sih sebenarnya. Jadi dulu waktu skripsian, aku tuh punya temen, kita kan selama kuliah itu berempat gitu, sering main berempat. Tapi kita memilih jadwal atau timeline skripsian yang berbeda. Satu orang itu lulus di wisuda pertama, 2 orang lulus di wisuda kedua, dan orang keempat itu lulus di wisuda ketiga. Which means kita punya timeline yang berbeda dalam pengerjaan skripsi. Tapi apakah kita merasa bahwa kita kemudian tidak berteman? Enggak juga. Karena gini, skripsi itu adalah, masa skripsian itu adalah masa dimana kita menentukan pilihan hidup kita sendiri gitu. Jadi kalau sebelumnya kita itu harus berkuliah karena memang jamnya ditentuin sama kuliah, tapi skripsi itu tuh benar-benar tergantung kita tuh mau lulusnya kapan, kita mau ngerjainnya kapan gitu. Nah terus yang ngebedain, ada orang yang mungkin mau cepet-cepet lulus, ya mungkin dia punya tanggung jawab yang utama gitu. Maksudnya kayak mungkin dia punya prioritas lain selain berkuliah, yang mana dia harus menyelesaikan kuliah dulu cepet-cepet supaya dia bisa kerja mungkin, dan lain halnya. Atau mungkin ada orang yang lagi skripsian dapat kerja, jadi dia akhirnya fokus dulu ke kerjaannya dan skripsinya ditunda gitu. Dan ada alasan-alasan lain. Jadi timeline skripsinya orang-orang itu beda-beda. Tinggal bagaimana kita itu mencari orang yang satu timeline sama kita gitu. Orang yang sama-sama punya komit sama kita, di waktu yang sama mau nyelesain dengan target yang sama gitu. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah kita bisa ngelihat temen yang beneran temen atau enggak saat kuliahan, itu nggak jamin sih, karena balik lagi setiap orang itu ya punya timeline yang berbeda. Jadi bukan dia cocok apa enggak sama kita dalam hal pertemanan, tapi cocok atau enggak dalam hal memandang timeline skripsi itu gitu, di dalam dunia perkuliahan dirinya gitu. Nah untuk jawabannya ini, teman gak suka kalau kita maju duluan. Nah kalau misalnya kalian, teman-teman kalian yang selama perkuliahan menemani kalian, terus tiba-tiba pas skripsi dia kayak ngapain sih, amis banget, santai lah gitu, berarti mungkin dia punya waktu, teman-teman, dia punya waktu untuk berleha-leha. Tapi kan belum tentu dengan kita kan punya target lain, kita punya timeline lain. Jadi ya udah, anggap aja bahwa kalian punya target yang berbeda, kita punya tujuan yang berbeda dan punya goals yang berbeda, bukan berarti kita tidak bisa berteman kan. Jadi kalau kalian punya teman yang gak suka secara konfrontatif, bahkan kayak lu kalau misalnya mau ngerjain skripsi sekarang, udah lu gak usah temenan sama gue lagi atau kayak gimana gitu, kata-katanya bener-bener sekasar itu, ya udah berarti memang kita udah beda tujuan aja gitu. Nah kayak gitu sih kalau aku memandangnya. Jadi kalau misalnya kalian memang dapat teman yang waktu skripsian itu gak suka ngelihat kalian berprogres, sedangkan kalian punya tujuan, kalian juga, kalaupun kalian misalnya gak lulus ya teman-teman, bukan gak lulus, sorry, kalau kalian telat lulus, lama ngerjainnya, yang disuruh bertanggung jawab siapa? Apakah teman kalian? Bukan kan, tapi diri kalian sendiri. Jadi itulah jawabannya. Ketika kalian punya teman yang memang gak suka kalian maju, ya udah, untuk saat itu kalian gak usah deket-deket dulu sama dia, gak usah sering-sering ketemu gitu, karena apapun resiko yang kalian temukan dari keterlambatan kalian ngerjain skripsi, itu juga yang akan nanggung kalian, bukan teman kalian. So bijak-bijaklah juga mencari teman saat lagi skripsian. Oke.